Oke, sebelum kita belajar firman Tuhan, kita perjamuan suci dulu dan minta semua yang mengendali sila atur ini barang. Oke, ada 4 orang ini ya. Oke, kita berdoa dulu, nanti para deacon akan mengedarkan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mau menyambut perjamuan suci ini sebagai tanda kami memperingati akan tubuhmu yang tertumpah, yang terpecah-pecah di kayu salib, dan darahmu yang tertumpah sebagai jalan penyelamatan buat kami. Sehingga hari ini kami memperoleh keselamatan itu. Tidak ada lagi yang kami takuti. Kami tidak gentar dengan hidup ini, kami tidak takut dengan masa depan kami, karena kami adalah anak-anak-Mu. Dan mohon Tuhan supaya terus membimbing kami, biarlah hari memperingati ini menjadi satu kekuatan bagi kami untuk melangkah ke masa depan, supaya kami semakin teguh sebagai anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jadi sebagai peringatan hanya kepada mereka yang sudah dibaptis yang boleh mengambil cawan dan roti ini. Yang belum dibaptis jangan dulu. Makanya minta baptis lah. Ya. Oke, terus jalan. Sementara itu saya membaca di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai ayat 27. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Jadi pertama saudara, firman Tuhan ini adalah tentang satu tanda dan bukti bahwa kita ini adalah orang beriman yang dilahir baru secara Kristiani, yang hanya diperoleh melalui darah Yesus Kristus. Kedua, firman Tuhan ini adalah memberi dogma, petunjuk secara dogma bahwa
hanya mereka yang sudah dilahir baru yang boleh meminum perjamuan ini atau menerima. Artinya, disinilah manusia betul-betul dihitung. Disinilah hukumnya. Karena hanya mereka yang beriman yang layak memperingati kematian Yesus. Disinilah manusia ini terbelah dua bahagian, layak dan tidak layak. Ini maksudnya firman Allah. Jadi setelah melalui kelayakan itu, firman Allah ini juga memberitahu kita ada tugas yang sangat besar. Ya, dari kelayakan untuk terima perjamuan suci ini, pada masa yang sama Allah juga telah menaruh satu beban besar dalam hidup kita sebagai orang beriman, yaitu dikatakan di sana melalui perjamuan ini katanya kita akan memberitakan Injil kepada seluruh dunia. Itu tanggung jawab yang besar. Jadi namanya orang Kristen, namanya anak Tuhan, dia punya satu tugas yang tidak akan putus selama dia di dunia ini, yaitu memberitakan Injil. Itu tugas semua orang percaya. Bagaimana memberitakan Injil, saudara? Salah satunya itu, marilah kita khotbah. Salah satunya itu khotbah. Kedua, menasihati. Ketiga, menanam atau menuang prinsip-prinsip Alkitab kepada masyarakat, gereja, keluarga, dan saudara kita. Itulah tanggung jawab kita. Dan ini dilakukan oleh orang-orang yang layak menerima perjamuan suci. Oke, sudah balik semua kita punya deacon. Oke, saya akan membaca. Kita ambil roti. Dan sesudah itu, ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita ambil cawan. Demikian juga, ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita berdoa. Bapa, kami sudah melaksanakan acara kudus di hadapan-Mu. Ini adalah yang jujur dari hati kami yang paling dalam, dari seluruh tubuh, jiwa, dan roh kami. Kami mengaku kami adalah anak-Mu dan Engkau adalah Bapa kami. Dan dalam hal ini Tuhan, Engkau melihat kami sedang memperingati akan pengorbanan-Mu di kayu salib. Dalam hal ini juga Tuhan, kami sadar bahwa tanggung jawab kami yang tidak pernah ada akhirnya, yaitu kami harus memberitakan firman-Mu, memberitakan Injil-Mu, memberitakan nama-Mu kepada bangsa-bangsa selama mana hidup kami di dunia ini. Kiranya Tuhan, apa yang ada dalam diri kami, seluruh keberadaan hidup kami serahkan dalam tangan-Mu. Pakailah kami siap dipakai oleh Engkau untuk menunaikan misi-Mu kepada dunia ini. Khususnya gereja SIB Lobo ini Tuhan, hamba-Mu mau serahkan dalam nama Yesus Kristus. Pakailah gereja ini sesuai dengan rencana-Mu.
apa yang perlu kami buat, apa yang wajar kami lakukan, asalkan itu memuliakan Engkau. Beri kekuatan kepada para pemimpin, beri kekuatan kepada seluruh jemaat-Mu, agar kami tetap setia kepada Engkau sampai tiba waktunya Engkau memanggil kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Oke, itu cawan kasih balik dan bawa pulang. Oke, kita belajar firman Allah dari satu tema, yaitu mengalami pembaharuan hidup di dalam Kristus. Oke, mengalami pembaharuan hidup di dalam Kristus. Kita baca di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17 bunyinya seperti ini. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi seseorang yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Kedua, hidup seseorang yang sudah diperbaharui dalam Kristus. Ketiga, seseorang yang telah dilahir baru dalam Kristus. Jadi tidak ada kelahiran baru selain di dalam Kristus, saudara. Ya, kereta baru, rumah baru, istri baru, itu bukan kelahiran di dalam Kristus. Nah, dari tema ini kita belajar tentang beberapa hal, bagaimana mengalami pembaharuan hidup di dalam Kristus. Nah, salah satunya itu adalah berbicara tentang bagaimana proses diperbaharui dalam roh. Oke ya. Bagaimana proses? Proses itu yang penting diketahui. Semua orang Kristen mau diperbaharui, saudara, tapi salah satu problemnya adalah tidak tahu prosesnya. Nah, ini penting. Semua pastor mau diurapi Tuhan supaya dia itu khotbah berapi-api. Tapi kadang-kadang tidak tahu prosesnya. Nah, itu. Jemaat pun begitu. Ingin diperbaharui Tuhan melalui Roh Kudus, di dalam Roh. Tapi kadang-kadang tidak paham bagaimana prosesnya, bagaimana caranya. Nah, ini masalah gereja, perlu diajar. Nah, pertama caranya itu adalah kita harus tahu prosesnya. Yang pertama adalah firman Allah itulah yang mengubah hidup kita. Oke. Firman Allah itulah proses pertama. Roma 12 ayat 2. Ini landasan utama. Kalau kita mau diperbaharui harus tahu skillnya, caranya. Yang pertama itu adalah firman Allah. Roma 12 ayat 2 ini landasan utama. Janganlah kamu, firman Allah berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ini Roma 12 ayat 2. Saudara, ayat ini menunjukkan bahwa firman dan kebenaran Allah membawa pembaharuan dalam pemikiran yang kemudian menghasilkan perubahan dalam kehidupan. Jadi orang percaya tidak lagi hidup menurut cara dunia.
tetapi mengalami perubahan sehingga dapat memahami kehendak Allah. Jadi cara pertama, bagaimana orang Kristen ini diperbaharui haruslah dengan firman Allah. Karena dengan firman Allah, saudara, inilah yang menjadi konsep berpikir kita. Ini yang menjadi prinsip atau pegangan pendirian kita sebagai orang percaya. Dan itu sebabnya, saudara, selalu saya katakan bahwa banyak hal penting dalam gereja. Tapi yang terpenting itu adalah di dalam gereja ada firman Allah. Saya pernah dijemput khotbah di suatu tempat, tapi sepertinya acara ini tidak terlalu menghormati khotbah. Ini betul-betul saya tidak selesa. Waktu itu saya sudah punya Master of Art, cukup paham dengan situasi ibadah. Saya dijemput khotbah, tapi sepertinya anjuran ini tidak terlalu mementingkan khotbah. Bila melaksanakan, praktikal liturgi ibadah itu, saya melihat dan saya merasa bahwa acara ini lebih menjunjung tinggi praise and worship. Sehingga praise and worship itu ala-ala konser. Saya pernah ini. Dan hati saya tidak senang. Mereka mau khotbah itu hanya 5 menit. Mau begitu. Karena selepas khotbah itu ada persembahan lagu. Dan yang lebih syok dalam ibadah itu tukar-tukar hadiah. Jadi apalagi kalau lebih 1 jam khotbah, penganjur sudah tidak senang. Tapi di gereja, saya simpulkan saja, gereja ini tidak mementingkan firman Allah. Dan saya lihat sampai sekarang gereja tiada kemajuan. Mengapa? Karena tidak mengutamakan firman Allah. Karena firman Allah itulah yang masuk di otak jemaat. Firman Allah itulah yang menajam di hati jemaat. Bukan lagu itu. Saya beritahu secara psikologi, ada 2 psikologi. Psikologi umum, psikologi rohani. Ada 2 psikologi. Orang bila-bila menikmati lagu-lagu rohani karena enak. Tapi belum tentu menyentuh hatinya dan mengubah hatinya. Karena apa? Ini psikologi umum. Yang mana semua orang boleh nyanyi lagu rohani. Ini kita harus paham. Ya, psikologi rohani ada sesuatu yang didengar dan langsung menyentuh hatinya. Dan saya beritahu fenomenanya gereja masa kini atau gereja kontemporer. Itu gereja masa kini yang sedang dipraktikkan. Yaitu gereja kalau menjunjung tinggi lebih mengutamakan lagu-lagu rohani lalu mengabaikan firman Allah, yang akan terjadi adalah segar terus. Segar terus. Sukacita terus. Tetapi hukum-hukum firman Allah itu tidak menyentuh hatinya. Ya, tiada sentuhan firman Allah di hatinya. Maka cara pikirnya itu tidak tersusun menurut etika firman Allah. Yang terjadi apa? Ya, gembira terus. Sukacita terus. Tetapi etika hidupnya sebagai orang Kristen itu tidak ada. Adapun sedikit saja. Adapun mudah sekali rusak. Kenapa? Karena ini adalah hukum yang masuk di otaknya dan di hatinya. Ini kata, tidak ada hukum kekristenan yang dapat mengubah hidupnya secara 100%. Ada hilang. Sehingga bila itu dibiasakan, maka orang Kristen itu hidup sebagai orang Kristen yang abu-abu. Abu-abu tahu? Ya, suam-suam kuku.
kabur, ada tapi tidak jelas. Nah, jadi ingat kata-kata Yesus, saudara. Orang Kristen yang tidak menerima firman Allah secara kukuh, ia bagaikan orang yang membina rumah di atas pasir. Datanglah banjir, datanglah badai, dan hanyutlah dia. Ya, begitu. Jadi di sini mengalami pembaharuan dalam Kristus itu saudara perlu firman Allah. Nah, ingat kata-kata ini saudara. Ya, ingat kata-kata ini. Dimanapun kita berada, dimanapun kita beribadah, ingat satu hal. Doa tetap ada. Pujian penyembahan tetap ada. Memberi persembahan persepuluhan itu tetap ada. Tetapi satu hal yang paling jantung dalam gereja itu adalah firman Allah. Itu makanya selama di sini saya tidak mau abaikan saudara tentang hal-hal kebenaran. Karena saya tahu kebenaran inilah yang menopang gereja. Firman Allah inilah menjadi dasar gereja. Kemanapun saudara pergi, ya, kemanapun saudara pergi, apapun yang saudara buat, saudara akan kembali ke gereja ini, saudara akan kembali beribadah kepada Tuhan karena satu hal, bukan karena nyanyian, bukan karena persepuluhan, bukan karena persembahan, bukan karena jabatan, tapi satu hal, saudara tahu kebenaran firman Allah. Jadi ini yang betul-betul mengubah hidup kita. Saudara, saya melayani praise and worship itu belasan tahun, hampir 20 tahun. Tapi saya tahu, saya melayani belasan tahun tanpa firman. Semua jalan, semua baik. Tetapi melayani belasan tahun dengan lagu-lagu rohani, kalau tanpa firman, hidup pada waktu itu saya tanpa firman, tanpa Injil, tidak mengutamakan kebenaran firman Allah, hidup saya tidak berubah. Hidup saya seperti orang lain yang tidak ada Injil di luar. Ya, dan ini firman Allah. Firman Allah ini landasan utama kita. Saudara, bukan semua orang boleh melayani praise and worship. Bukan semua jemaat boleh memegang jawatan dalam gereja. Bukan semua boleh memimpin gereja. Tetapi mereka boleh hidup harmonis dengan Tuhan. Mengapa? Karena mereka pegang satu hal, yaitu dalam hidup mereka ada firman Allah. Ya. Jadi bagaimanapun dalam gereja kita ini, praktik konteks gereja kita ini, kita semua harus seimbangkan. Ada praise and worship, ada persembahan, ada persepuluhan, ada manajemen gereja, semua ada, semua jalan, tetapi atas dasar firman Allah. Mana yang jantungnya gereja? Firman Allah. Mengapa firman Allah? Ingat saudara, firman Allah itulah hukum. Firman Allah itulah pegangan. Firman Allah itulah yang mengajar kita sampai kita ke kerajaan Allah. Dan Yohanes 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Siapa firman? Itu adalah Yesus Kristus. Ada firman di gereja artinya ada Yesus Kristus. Ada Yesus Kristus di gereja, itu artinya ada hadirat Allah di gereja. Ada hadirat Allah di gereja, semuanya akan jadi baik. Kedua, bagaimana proses diperbaharui dalam roh? Yang kedua itu firman Allah, pertama Roma 12 ayat 2. Yang kedua adalah Ibrani 4 ayat 12. Di sana berkata firman menyentuh hati manusia. Di betapa pentingnya firman Allah saudara. Ibrani 4 ayat 12 berkata, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ibrani 4 ayat 12. Apa artinya firman Allah menurut Ibrani saudara? Tajam seperti pedang bermata dua, saudara baca habis, yang mampu memisahkan jiwa dan roh. Betapa tajamnya firman Tuhan. Apa maksudnya? Maksudnya yang pertama adalah firman Allah berkuasa tentang hidup dan mati. Betapa tajamnya firman Allah. Betapa berkuasanya firman Allah. Karena firman Allah itulah yang berkuasa tentang hidup dan mati kita. Ya,
Hidup dan mati itu bicara tentang dua hal yang sangat penting, yaitu sorga dan neraka. Hanya firman Allah itu saudara, yang menentukan kita ini ke sorga atau ke neraka. Kalau saya katakan firman Allah, kita harus langsung mengingati itulah Yesus Kristus, sumber kebenaran. Disebut Yesus Kristus menurut Yohanes 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu menjadi manusia. Ya, begitu. Lebih kurang begitu. Jadi firman Allah itu tajam, saudara. Mengapa? Karena ini adalah soal hidup dan mati. Firman Allah itulah menentukan kematian manusia di dunia. Kapan dia mati? Bila dia mati, waktunya dan di mana? Firman Allah itulah. Dan yang terpenting terbesar harus diketahui, ini hanya ada di dalam kekristenan. Firman Allah itulah yang menentukan kita ini ke surga atau ke neraka setelah kematian. Jadi betapa tajamnya firman Allah itu. Maka firman Allah inilah dasar hidup kita. Tidak boleh dikurang-kurang. Tidak boleh diabaikan. Ya. Dan itu sebabnya kita dominankan satu hal di gereja ini, yaitu kita belajar firman Allah, menitik beratkan kebenaran firman Allah, menjunjung tinggi kebenaran firman Allah. Itu makanya kita sama-sama berjuang supaya ada dana untuk KKR. KKR itu bukan apa? Bukan siok-siok. Siapa yang mau siok-siok di sana? Tidak ada. Ya, bikin pening kepala adalah itu. Tapi kita wujudkan suatu program yang memelihara pendidikan Kristen. Ya, jadi kita undang orang yang lebih berpengalaman. Kita undang orang yang lebih berpengetahuan, lebih tua daripada kita. Lebih banyak pengalaman dalam pelayanan. Lebih banyak pengetahuan tentang kerohanian. Kita undang dia. Untuk kita dan untuk generasi akan datang. Itulah tandanya gereja ini, saudara, memelihara firman Allah. Senangkah Tuhan dengan acara itu? Senang. Di mana yang Tuhan lebih senang? Kita yang buat kerja-kerja berat ini, tapi belajar firman daripada gereja yang tidak buat perkara ini, hanya siok-siok di gereja. Ya, di mana yang Tuhan lebih senang? Di mana yang lebih memuliakan Tuhan? Iya. Tuhan lebih dimuliakan dengan apa yang sedang kita lakukan karena demi firman-Nya. Jadi saudara, ini yang dimaksudkan gereja diperbaharui hanya karena firman. Artinya kita sangat mengerti dari titik mana kita, apa prosesnya kita ini benar-benar diperbaharui dalam Kristus dan terus diperbaharui dan sampai kepada generasi akan datang. Kita terus. Ibrani 4 ayat 12 itu berbicara juga tentang firman Allah berkuasa. Itu firman Allah dikatakan tajam. Oke, saya beri eksposisi sedikit. Firman Allah itu tajam, ini perumpamaan. Seperti pedang bermata dua, ini perumpamaan. Memisahkan jiwa dan roh, ini juga perumpamaan dan dogma. Ya, itu maksudnya. Jangan bingung ya ayat itu. Jangan bertanya apa itu pedang bermata dua. Tidak ada guna tanyakan itu. Kita terus pada poin. Firman Allah itu tajam karena firman Allah berkuasa sebagai hukum. Tidak ada yang boleh menjadi hukum dalam hidup kita saudara selain daripada firman Allah. Itu makanya Ibrani berkata betapa tajamnya firman Allah itu. Sebagai hukum tentang apa? Tentang dosa dan bukan dosa. Pastor tidak tahu apa dosa gereja, hanya firman Allah. Kita tidak tahu kita ini berdosa atau tidak, hanya firman Allah yang tahu. Ya, kita tidak tahu yang kita lakukan itu dosa atau tidak dosa, salah atau benar, kita tidak tahu. Tapi pada waktu kita memandang firman, pada waktu kita melihat firman,
membaca firman, merenung firman, baru kita tahu apakah kita itu sedang melakukan yang benar atau sedang melakukan apa yang salah. Mengapa? Karena semuanya dalam firman Allah. Semuanya adalah di hati Tuhan. Yang mana dia adalah hukum. Itu sebabnya firman Allah dikatakan sangat tajam. Seperti pedang bermata dua. Di sana dia menyatakan dosa dan bukan dosanya kita. Jadi betapa penting firman Tuhan, saudara. Coba di gereja ini. Jangan cakap 1 tahun. Cakap 1 bulan saja. Tidak ada firman Tuhan. Kita akan merasa sesuatu yang kekosongan dalam jiwa kita. Dan kalau gereja itu tidak ada pemberitaan firman, tidak ada penuangan kebenaran firman Allah, gereja 100% saudara, menurut saya, bagi saya, berdasarkan pengalaman, gereja ini cenderung jatuh, cenderung merosot, jatuh, dan akan hilang, akan tutup. Tahukah, kekuatan kita sebagai pemimpin itu firman Allah. Kekuatan kita sebagai organisasi itu firman Allah. Saya tidak berani tegur pemimpin dan jemaat saudara kalau bukan dengan firman Allah. Saya tidak berani khotbah kalau bukan firman Allah. Saya tidak tahu konseling, membimbing, menasihat kalau bukan firman Allah. Semuanya firman Allah. Bagaimana menyelesaikan isu gereja, bagaimana menyelesaikan masalah-masalah gereja, satu saja kembali pada firman. Ada statement-statement dari berbagai pihak, ada argumen dari berbagai pihak, susah diselesaikan. Karena semuanya pintar-pintar. Tapi satu caranya kembali kepada firman Allah. Sebagai dasar argumentasi, dasar alasan. Siapa yang boleh lawan firman? Tidak ada. Orang yang rohani, orang yang beriman, begitu melihat kebenaran, dia langsung tunduk. Kecuali orang yang tidak beriman, melihat kebenaran firman Tuhan, tetap menanduk. Tapi syukur kita di sini bukan begitu. Ya, kita jemaat, kita anak-anak Tuhan, firman Allah berkuasa sebagai hukum, karena mengapa? Dia menyadarkan gereja apa yang dosa dan bukan dosa. Itu sebabnya firman Allah itu dikatakan tajam seperti pedang bermata dua. Dan ketiga, firman Allah berkuasa sebagai jaminan untuk hidup. Jadi firman Allah itu segala-galanya saudara. Tentang hidup dan mati, tentang dosa, kebenaran dan kesalahan, dan yang paling baik di sini, paling kualitas di sini, dan yang ditunggu-tunggu, diidam-idamkan semua orang percaya, yaitu firman Allah berkuasa sebagai jaminan untuk hidup. Ya, jaminan untuk hidup itu jangan kita pikirkan selama di dunia ini. Di dunia ini orang Kristen ada kaya, ada sederhana, ada miskin. Itu biasa. Ya, walaupun ada Roh Kudus, saudara perlu kerja juga. Itu duit tidak datang sendiri. Walaupun orang Kristen yang diurapi perlu kerja, kata Paulus. Yang tidak kerja jangan dia makan, bilang Paulus. Ya, jadi kalau orang Kristen itu rajin, pandai kerja, kayalah dia. Orang Kristen itu tidak pandai kerja, malas, miskinlah dia. Soal makan hidup kita sama dengan orang non-Kristen. Ingat itu prinsipnya. Nah, firman Tuhan tidak bicara tentang itu. Ya, jangan kita terpedaya dengan pendeta-pendeta luar negara. Marilah kita beriman. Mari kita semakin dekat dengan Tuhan. Karena semakin dekat dengan Tuhan, Tuhan memberkati periuk kita. Tuhan memberkati pekerjaan kita. Dengan cara dekat dengan Tuhan. Saudara, kalau soal ini orang kafir pun berlimpah makanannya. Orang kafir pun
banyak duitnya. Orang kafir pun bagus jabatannya. Kalau untuk di dunia ini. Tapi di sini firman Allah itu tajam berbicara tentang berkuasa sebagai jaminan untuk hidup. Hidupnya apa? Hidupnya itu adalah setelah kita dipanggil Tuhan. Firman Allah itulah yang berkuasa menghantar kemana kita. Ya, dia drive kita kemana kita setelah kehidupan ini. Firman Allah itulah yang memberi jaminan kita ini hidup di kerajaan Allah. Firman Allah itu kebenaran. Kebenaran itu adalah Injil. Injil itu adalah Yesus Kristus. 1 Yohanes. Jadi ingat kata-kata Yesus yang paling bagus untuk kita. Dia berkata, aku ke sana untuk menyediakan tempat tinggal bagi kamu, katanya. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Dan aku ke sana untuk menyatakan siapa kamu di hadapan Bapakku. Seakan-akan Yesus ini rekomendasi untuk kita kepada Bapa. Kalau dia bilang, Bapak ini Pastor Martin masuk surga ini, masuklah saya. Tuhan bilang, Bapak ini pengurus gereja ini ya, tidak masuk surga ini. Dia bilang, tidak masuklah kau itu. Paham sudah siapa Yesus? Paham siapa firman? Nah itu dong. Jadi mengapa firman Tuhan itu main-main ya pengurus? Jangan marah-marah. Jadi firman Allah itu tajam karena berkuasa sebagai jaminan untuk hidup. Ya, maka saya bilang sebelum kita masuk ICU bertobat betul-betul. Untung masuk ICU saudara, bukan yang kamu di ICU ah. Untung masuk ICU ada kesempatan bertobat betul-betul. Ya. Jadi bersyukurlah kalau di sana masih sempat bertobat. Banyak kesaksian. Ya, dokter bilang kamu ini tunggu habis ini obat mati sudah kamu ini, bilang. Kalau karena suntik tuh obat bikin mati dia 1 minggu sih itu. Biasanya cancer itu. Ya, dia bagi waktu 1 minggu. Habis itu matilah dia itu. Kenapa disuntik obat itu? Karena ini ada sudah obat. Oke, jadi Ibrani 4:12 itu berbicara tentang tajamnya, setajam mana firman Tuhan itu, dan secara praktikal, secara relevansinya, dia berbicara tentang betapa pentingnya firman Allah di gereja ini. Jadi bersyukurlah jemaat karena pemimpin saudara ini suka dengan firman. Ya, mereka mengusahakan acara atau aktiviti yang hanya satu tujuan, supaya jemaat memperoleh firman. Jadi kami tidak penting diri sendiri saudara. Dari saya dulu saya tidak penting diri sendiri. Saya tidak perlu KKR. Saya tidak perlu seminar. Saya tidak perlu semua itu. Cukup untuk saya. Dan pemimpin juga mereka tidak perlu seminar. Karena mereka sudah pandai. Tetapi di hati mereka itu melakukan apa saja. Contohnya seminar ini. Melakukan ini demi jemaat. Dan juga yang paling penting lagi demi generasi akan datang. Jadi engkau melihat apa yang sedang mereka lakukan ini, teladanilah apa yang wajar untuk masa akan datang. Ada amin? Kita kepada poin yang terakhir, sebenarnya masih panjang, tapi ya oke lah ini. 2 Timotius pasal 3 ayat 16 sampai 17. 2 Timotius pasal 3, 16 ayat 17. 2 Timotius 3, 16 ayat 7. Firman mendidik dan memperbaiki hidup. Nah, ayat ini menyatakan bahwa kitab suci berguna untuk pertama, mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran.
Jadi firman Allah mempunyai fungsi langsung dalam membentuk kehidupan orang percaya. Jadi saudara, itu sebabnya firman Tuhan itu penting disampaikan di gereja ini. Karena mengapa? Firman inilah yang mengajar. Mengajar artinya menambah pemahaman kita. Ya, jangan hanya mengerti satu hal saudara, yaitu jadi orang Kristen, terima Yesus jadi orang Kristen. Itu yang kita tahu. Ini dangkal. Ya, ada sejumlah besar etika firman Tuhan yang kita perlu tahu. Ada banyak saudara. Ini teologi kepimpinan, teologi keluarga, teologi keuangan, teologi pelayanan. Ya, ini dalam 4 saja pun banyak hal, semuanya atas dasar firman Tuhan. Ya, teologi pernikahan, teologi rumah tangga, teologi anak beranak. Teologi itu pemahaman, teologi itu pengetahuan. Jadi 60 tahun kita bergereja saudara, ini tidak habis dipelajari. Itu makanya setiap detik pertemuan di gereja ini harus belajar firman. Karena sampai Tuhan datang, kita tidak habis belajar firman. Tidak habis belajar firman, tidak apa-apa. Selama belajar firman, itulah peneguhan kita. Dan kita pergi dengan iman. Itu caranya, itu maksudnya. Nah, karena firman Allah itu sebagai teknik, cara, proses untuk pembaharuan demi pembaharuan dalam Kristus, maka firman Allah ini berguna untuk tujuannya untuk mengajar. Jadi para dekon yang pandai khotbah, khotbahlah karena mengajar. Ya, sekali lagi saya repres. Khotbah itu ada tujuan. Satu, mengajar. Apa itu mengajar? Mengajar itu dalam khotbah ialah kita beritahu kebenaran firman Allah. Makanya perlu eksegesis, perlu eksposisi. Ini perlu hukum hermeneutika. Yang kita belajar dulu. Nah, bukan senang ya. Nah, khotbah ini bukan main hantam. Karena bila kita tahu kebenaran, baru itu jadi ajaran dan itu yang diajarkan. Ini khotbah. Setelah ada ajaran, baru kita keluarkan teguran. Kita tegur jemaat, jangan takut. Setelah kita tegur gereja, jemaat, kita beri nasihat. Setelah diberi nasihat, kita beri dorongan. Umpama, firman Allah menelanjangi gereja. Itulah khotbah, itulah firman Allah. Telanjang terus. Yang ini jangan bagi contoh. Telanjang terus, tidak ada apa-apa. Ditelanjangi. Sesudah ditelanjangi, baru diberi baju baru. Ini barulah diperbaharui. Dan hanya satu-satunya yang dapat melakukan itu adalah firman Allah. Melalui khotbah. Kalau begini khotbah, di dalam gereja terus menerus, ini barulah memproduksi jemaat yang bertumbuh dalam Kristus. Nah, kalau saya tidak percaya dengan gereja yang tidak ada firman Allah. Ini saya. Saya tidak percaya dengan acara-acara rohani yang mengatasnamakan SIB, mengatasnamakan gereja Kristen. Ini penganjur, ini semua orang Kristen. Temanya itu tema atas dasar Alkitab. Tetapi yang paling besar di sana entertainment. Tidak ada Injil di sana. Saya tidak percaya dengan ini. Saya lebih percaya dengan ibadah-ibadah gereja yang sederhana. Ada pertemuan, ada nyanyian rohani sederhana, semua ada, tetapi menitik beratkan
pengajaran firman Allah. Saya lebih percaya dengan ini. Ya. Dan yang paling saya percaya gereja SIB Lobo. Karena saya di sini. Nah, jadi mengajar, menyatakan kesalahan. Saudara, saya pun tidak berani kamu salah kalau bukan firman Tuhan. Tapi karena saya mengandalkan firman Allah, baru saya berani menyatakan apa yang benar dan tidak benar daripada baik pemimpin dan jemaat. Semuanya firman Allah. Ya. Kalau orang lawan saya, serang saya, pada waktu saya menyampaikan firman Allah, tidak takut saya. Saya diam saja. Karena saya tahu saya punya dasar untuk itu. Dan Tuhan yang mengaturnya. Ya, begitu. Dan yang paling baik di sini adalah memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Saudara, kalau kita mau kelakuan kita baik, tidak ada cara lain, saudara. Kita renunglah firman Tuhan itu. Firman Tuhan itulah yang beroperasi, bergerak dalam jiwa kita. Dia itulah yang memberi kesadaran kepada kita. Ya, kalau kita mau kelakuan kita ini baik. Ya. Kalau kita mau menjadi orang yang terdidik sebagai orang percaya, mari merenung firman Tuhan. Pergilah saudara kemana-mana anjuran saja. Temukan yang paling utama di sana, yaitu pemberitaan firman. Sekali lagi saya katakan bahwa semua dalam gereja, satu-satunya yang betul-betul mampu mendidik kita, yaitu pemberitaan firman Tuhan. Makanya kalau anjuran besar-besar itu, saya terus terang, saya tidak setuju dengan pengkhotbah yang tidak tahu khotbah. Ini kalau saya. Saya tidak terima pengkhotbah yang diundang tapi tidak tahu khotbah. Entah mengapa. Ini sering berlaku, tapi kita berdoalah supaya tidak akan berlaku. Karena ini tidak berguna. Paling syok-syok saja itu. Ya. Datang sama, balik pun sama. Karena mengapa? Tidak ada perenungan firman Tuhan yang tajam. Tapi kita ini tidak begitu. Kita tidak salah dalam mengundang orang. Ya. Jadi seterusnya, ini yang terakhir. Mendidik orang dalam kebenaran. Itulah firman Allah. Yang tidak boleh kita abaikan. Mendidik orang dalam kebenaran. Inilah landasan kita, saudara. Kita ada 3 hal yang besar dalam hidup kita. 1 itu politik. 2 budaya. Dan ketiga sosial. Ada 1 lagi sosial ekonomi. Jadi kita ini, saudara, di tengah-tengah politik dunia harus ada prinsip firman Tuhan. Kedua, di tengah-tengah budaya, arus budaya, peradaban dunia, ada begitu banyak jenis budaya manusia zaman dulu dan sampai zaman sekarang. Ya, kita hidup di tengah-tengahnya, kita harus ada firman Allah. Ada pegangan. Dan yang paling dekat dengan kita terus menerus yaitu sosial. Sosial itu, saudara, tidak dapat dijangka. Engkau jalan saja, engkau melihat banyak hal. Engkau jalan saja, engkau mendengar banyak hal. Itu sosial. Dan bagaimana supaya kita tetap kukuh sebagai orang percaya, harus ada firman. Dan ketiga, yang paling besar dan penting juga itu adalah sosial ekonomi. Ya, marilah kita berekonomi asal itu baik. Marilah kita berekonomi asal itu jujur. Marilah kita cari sumber ekonomi asal itu wajar menurut firman Tuhan. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu dalam hidup kami.
Sebentar tadi Tuhan kami sudah belajar firman-Mu yang mendidik kami bagaimana proses kami diperbaharui secara iman dan rohani atas dasar yang kukuh. Itu hanyalah melalui firman-Mu. Firman-Mu itu memberi kesadaran kepada kami. Firman itu mendidik kami. Firman-Mu itu sebagai hukum antara mati dan hidup di suatu hari nanti. Antara dosa dan bukan dosa. Antara kesalahan dan bukan kesalahan. Firman Allah itulah yang menyatakan semua itu. Bukan kami Tuhan, tapi firman-Mu. Bahkan Engkau sendiri. Dan kami juga telah belajar Tuhan, bahwa firman Tuhan itu penting dalam hidup kami, dalam pribadi kami, keluarga kami, rumah tangga kami, dan dalam kehidupan bergereja kami. Firman Tuhan itu mengajar kami, menyatakan apa kelemahan, apa kekurangan, apa kesalahan kami. Dan juga mendidik kami untuk lebih paham, lebih tahu, lebih mendalam tentang kebenaran. Dengan itu Tuhan, barulah kami dapat mengalami proses pembaharuan yang sebenar. Kiranya seandainya selama ini kami lemah dan kekurangan dalam hal ini Tuhan, ampunilah kami. Buka jalan bagi kami, agar sebagai anak-anak-Mu, kami sentiasa mengalami perubahan hidup yang diperbaharui atas dasar firman-Mu. Dan kami tahu Tuhan, pembaharuan ini Engkau akan pelihara dalam hidup kami, sampai tiba waktunya Engkau memanggil kami. Dan kami akan hidup bersama dengan Engkau di surga. Engkau berkati gereja ini Tuhan, berkati pemimpin, berkati jemaat, berkati generasi akan datang yang lahir di gereja ini, agar tetap melihat Engkau, memandang Engkau sebagai firman, sang firman yang kukuh, sebagai jaminan kami. Terpujilah Engkau. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin.